Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita lanjutkan perkuliahan untuk hari ini. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan pajak penghasilan, kemudian berapa sih pajak yang harus dibayar di akhir tahun atau akhir pelaporan pajak. Dan sebelum itu sebenarnya ada proses. Jadi pajak penghasilan itu kan jadi sebelum menghitung besarnya pajak akhir tahun, kita kan harus membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Laporan laba rugi itu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Sedangkan pajak itu besarannya disesuaikan dengan aturan pajak. Sehingga sebelum menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, kita terlebih dahulu harus menyesuaikan laba rugi yang disusun dari aturan SAK atau standar akuntansi keuangan, kita sesuaikan dengan aturan pajak. Nah, di sini ada proses tersebut dinamakan sebagai koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Jadi dilakukan penyesuaian, tetapi tetap berada di jalurnya sesuai dengan aturan pajak yang ada. Nah, kenapa terjadi koreksi? Tadi sudah saya sampaikan, jadi laporan keuangan yang kita jadikan sebagai acuan dasar perhitungan pajak ini adalah adanya laba akuntansi. Sekali lagi, koreksi fiskal ini terjadi jika penghitungan pajaknya menggunakan pembukuan. Kalau menggunakan pencatatan tidak ada koreksi. Kenapa? Karena pencatatan itu atau norma itu dasarnya hanya penjualan saja, langsung dikalikan dengan tarif pajak. Demikian pula jika pajaknya bersifat final, juga tidak perlu melakukan koreksi. Yang melakukan koreksi fiskal itu jika pajaknya didasarkan atas laba. Ya. Nah, laba itu dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan ya. Jadi ada namanya laba akuntansi yang disusun berdasarkan pedoman standar akuntansi keuangan. Sedangkan laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak itu adalah laba fiskal. Laba fiskal itu terjadi atau disusun berdasarkan peraturan undang-undang PPh, sehingga ada namanya koreksi. Namun demikian ini tidak bisa dikatakan sebagai adanya dual bookkeeping atau dua pencatatan. Pencatatannya sama, dasarnya adalah dari laba akuntansi, kemudian dikoreksi sehingga ketemu namanya laba fiskal. Jadi tidak berbeda, gitu ya, karena dasarnya sama. Tapi yang dijadikan dasar untuk perhitungan pajaknya berbeda. Nah, sebenarnya seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan. Jadi sebenarnya pertama kali itu adalah adanya laba akuntansi yang disusun berdasarkan PSAK tadi, kemudian dikoreksi sesuai dengan aturan undang-undang, jadi ketemu laba fiskal. Laba fiskal inilah yang nanti dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan pajak terutang. Perhitungan pajak terutangnya kemarin kita sudah bahas selama beberapa kali pertemuan. Nah, kenapa kok ada perbedaan? Jadi secara umum ada perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Itu yang pertama adanya perbedaan karena adanya perbedaan prinsip akuntansi, yang kedua adanya perbedaan metode dan prosedur akuntansi, dan yang ketiga adalah perlakuan penghasilan dan biaya. Nah, kalau perbedaan berdasarkan prinsip akuntansi, jadi kalau di PSAK itu ada namanya prinsip konservatisme dan juga yang prinsip harga perolehan. Kalau di akuntansi komersial itu dibentuk adanya penyisihan atau cadangan piutang, ragu-ragu atau piutang tak tertagih. Ya, di
pengantar akuntansi 1 atau 2, pasti kalian Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar namanya cadangan piutang, ya. Tapi kalau di pajak tidak ada, jadi tidak mengakui. Tapi nanti ada pengecualian, beberapa usaha nanti tetap diakui namanya cadangan. Nah, kalau akuntansi ini mengakui unsur biaya yang berupa kenikmatan dalam bentuk natura. Tapi kalau di pajak tidak. Kenikmatan yang diberikan dalam bentuk natura itu apa? Misalkan seperti kalau ini kan habis lebaran ya, itu ada namanya bingkisan hari raya. Nah, itu dalam perusahaan itu kan uangnya pasti dikeluarkan, tapi diberikan dalam bentuk bingkisan, parcel. Nah, itu kalau misalkan di pajak tidak bisa diakui, meskipun itu di dalam perusahaan benar-benar mengeluarkan biaya untuk membeli parcel. Ya, jadi di akuntansi ada biaya tersebut, tapi nanti pada saat menghitung pajak, terlebih dahulu biaya tersebut harus dikeluarkan. Nah, dari berbagai perbedaan itu, karena di sisi manajemen ini adalah decision making, maka saya harap nanti dari beberapa penjelasan koreksi fiskal, Bapak Ibu sekalian bisa mengambil istilahnya intisari dari mata kuliah ini dan bisa digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian di metode dan prosedur ini ada penilaian persediaan. Jadi di akuntansi ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Ada namanya average atau rata-rata, FIFO, first in, first out. Jadi persediaan yang dibeli pertama ini harus dikeluarkan pertama. Kemudian ada pendekatan laba bruto, pendekatan harga eceran, dan lain-lain. Tapi kalau di pajak, metode penilaian persediaan yang diakui hanya 2, yaitu FIFO dan average. Yang lainnya tidak diakui. Jadi kalau misalkan perusahaan menggunakan pendekatan yang lain, maka harus disesuaikan berdasarkan metode yang diakui di perpajakan. Kemudian untuk penyusutan dan amortisasi di akuntansi ini kan banyak sekali metode yang bisa digunakan. Tapi kalau di fiskal hanya ada 2, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Jadi kalau misalkan di pembuatan laporan akuntansi itu menggunakan metode jumlah produksi, nah maka pada saat menghitung laba yang akan digunakan untuk pajak harus disesuaikan menjadi 2 hal ini, antara garis lurus atau saldo menurun. Kalau di penyisihan piutang tak tertagih, ya, di akuntansi ada penyisihan piutang, ya, tadi seperti yang disampaikan di awal. Tapi kalau fiskal, yang diakui sebagai piutang yang tak tertagih itu jika benar-benar tidak tertagih, dan itu pun ada beberapa hal yang harus dilakukan, misalkan mengumumkan di media massa selama beberapa hari. Nah, tapi dalam hal ini untuk bank, sewa guna usaha dengan hak opsi dan asuransi ini bisa tetap ada biaya penyisihan piutang, jadi tetap diakui sebagai biaya. Nah, perlakuan penghasilan dan juga biaya. Kalau penghasilan yang dikenakan pajak final di laporan perpajakan atau laba fiskal itu harus dikeluarkan terlebih dahulu dari penghasilan kena pajak. Kemudian pengeluaran. Jadi pengeluaran biaya ada beberapa yang tidak boleh diakui dalam pajak. Nah, ini bisa dilihat di pasal 9 Undang-Undang PPH. Ada beberapa biaya yang tidak diakui dalam pajak. Nah, jadi koreksi yang tadi sudah saya sampaikan itu bisa bersifat positif atau negatif. Nah, positif dan negatif ini sudut pandangnya adalah dari sudut pandang negara, bukan dari sudut pandang wajib pajak. Jadi kalau dinamakan sebagai koreksi positif, itu pada akhirnya karena perubahan tersebut itu nanti akan berakibat pada penambahan pajak yang harus dibayar, sehingga positif bagi negara.
negara. Nah, kalau yang negatif, itu adalah koreksi yang akan menyebabkan berkurangnya pajak yang harus dibayar, sehingga negara dirugikan, maka dinamakan sebagai koreksi negatif. Nah, berikut ini ada soal. Ya. Jadi misalkan ini, ada laporan keuangan, ini apotek sehat. Apotek sehat ini adalah orang pribadi, katakanlah begitu ya. Jadi kita harus tetap ingat, WP-nya ini orang pribadi atau badan. Ya. Nah, ini orang pribadi yang menjalankan usaha, sehingga kemudian memilih pembukuan, sehingga ada laporan laba rugi yang harus disampaikan. Nah, ini laba rugi komersial, ini di sini sudah disampaikan, penjualan 700 juta, bla 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 bla, sehingga laba sebelum pajak menurut PSAK itu adalah 4.925. Apakah ini langsung kita kenakan pajaknya? Nah, tunggu dulu, kita lihat informasi-informasi yang ada di apotek tersebut. Sekali lagi, karena ini latihan ya, maka informasinya sudah tersedia. Tapi kalau di dunia nyata, maka kalian, Bapak Ibu sekalian, harus mencari keterangan berkaitan dengan biaya-biaya dan pendapatan yang diperoleh di perusahaan tersebut, kemudian disandingkan dengan undang-undang PPh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian dilakukan koreksi. Nah, ini informasi, misalkan kita sudah mencari informasi dan diperoleh. Jadi biaya gaji yang ada di atas, itu termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk rekreasi karyawan sebesar 10 juta dan tunjangan beras 1,2 juta. Tadi biaya gajinya kan 70 juta. 70 juta di dalamnya ini termasuk 10 juta untuk rekreasi, 1,2 untuk tunjangan beras. Nah, apakah itu semuanya diakui 10 juta dan 1,2? Nanti kita bahas. Kemudian Lintang Putri, pemilik apotek tersebut ini mengambil obat-obatan dari apotek senilai 250.000. Dalam laporan komersial dicatat sebagai pemakaian bahan habis pakai. Ya, pemakaian barang habis pakai itu berarti ada di HPP. Ya. Kemudian biaya pemasaran di atas termasuk di dalamnya berupa obat Tamiflu senilai 3,5 juta untuk mencegah virus flu burung. Nah, ini nanti akan kita bahas juga, boleh apa tidak biaya tersebut. Premi asuransi di atas yang sebesar 2,425 juta adalah premi asuransi kesehatan dan kematian pemilik. Anita sebagai pegawai tetap mendapatkan makan siang dengan total nilai dalam setahun 1,2 juta yang diakui sebagai lain-lain biaya, tapi yang dapat fasilitas makan siang hanya Anita saja. Boleh apa tidak nanti? Kerugian karena selisih kurs di atas menggunakan kurs jual bukan kurs setengah BI. Setelah digunakan kurs setengah BI, kerugian tersebut senilai 3.070.000. Nah, ini bagaimana nanti perlakuannya? Nah, setelah dilakukan koreksi ternyata sebagai berikut. Jadi yang pertama tadi gaji. Gaji di dalamnya termasuk 10 juta untuk rekreasi dan 1,2 juta tunjangan beras. Nah, di pasal 9 ayat 1E, sebentar saya bukakan ya, di Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1E. Pasal 9 ayat 1E. Jadi pasal 9 itu bunyinya untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. 1E yang tidak boleh dikurangkan adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Jadi tidak boleh dikurangkan. Kemudian dalam bentuk natura kok bisa? Karena kenikmatan, rekreasi ya, itu tidak boleh, sehingga harus dikurangkan ya senilai 10 juta. Ini ada di namanya koreksi positif. Kenapa positif? Biaya yang awalnya 70 juta dikurangi. Ya, meskipun berkurang tapi sifatnya positif. Kenapa? Kalau biaya berkurang, ya, jadi biayanya tinggal 60 juta. Biaya berkurang, otomatis laba akan meningkat.
Nah, laba meningkat, pajak juga akan meningkat. Negara diuntungkan, makanya dinamakan sebagai koreksi positif. Kemudian yang berikutnya tadi, Lintang Putri mengambil obat-obatan senilai 250.000, ya. Ini di pemakaian bahan habis pakai. Boleh enggak? Tidak boleh. Ini ada di pasal 9 ayat 1B. Begini. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Jadi juga tidak boleh dikurangkan. Kemudian yang berikutnya, biaya pemasaran. Termasuk di dalamnya berupa Tamiflu senilai 3,5 juta. Meskipun itu, kenapa kok obat-obatan dinamakan sebagai pemasaran? Karena ini membantu, ya, membantu orang senilai 3,5 juta. Jadi tetap bisa digunakan. Kenapa? Karena obat-obatan Tamiflu tersebut digunakan untuk membantu yang kena virus flu burung. Nah, virus flu burung ditetapkan sebagai bencana yang bisa dilakukan bantuan. Jadi bantuan tersebut bisa diakui sesuai dengan PMK. Seperti saat ini COVID-19 ini sudah ditetapkan sebagai bencana. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan bantuan secara resmi pada rumah sakit atau pihak lembaga kesehatan yang menangani COVID-19, nanti biaya-biayanya bisa diakui sebagai biaya. Jadi tidak perlu dikeluarkan, tapi harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai bencana oleh negara. Ya, jadi ada beberapa yang tidak boleh. Contohnya apa? Gempa Lombok. Nah, itu sudah banyak perusahaan yang berbondong-bondong memberikan bantuan, tapi ternyata itu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Kalau tidak ditetapkan, berarti biaya tersebut tidak boleh diakui sebagai biaya di pajak. Gitu ya. Kemudian berikutnya tadi adalah premi asuransi senilai 24-25 juta. Apakah boleh? Ternyata menurut pasal 9 ayat 1B ini juga tidak boleh, ya. Tapi pasal 9 ayat 1B adalah untuk kepentingan pribadi pemegang saham, juga tidak boleh. Kemudian Anita sebagai pegawai tetap, ini memperoleh makan siang senilai 1,2 juta. Karena makan siang bukan tunjangan makan. Kalau tunjangan makan boleh, tapi kalau makan siang, nah setelah dijumlah selama 1 tahun ternyata untuk Anita itu 1,2 juta. Itu juga tidak boleh. Ya, pasal 9 ayat 1E, kenikmatan berupa nakama. Kecuali jika semua karyawannya mendapatkan makan siang, nah itu boleh. Tapi dalam kasus ini hanya Anita saja, maka harus dikoreksi senilai 1,2 juta. Kemudian yang berikutnya, kerugian karena selisih kurs, ya, senilai 3.070.000. Sebentar. Kalau di sini, kalau di kurs setengah BI itu 3.070.000, tapi kalau di laporan keuangan itu 3 juta, maka harus dikoreksi. Nah, ini beda. Koreksinya namanya koreksi negatif. Kenapa? Karena biayanya bertambah. Kalau biaya bertambah, otomatis laba akan bertambah. Nah, setelah dilakukan koreksi, kemudian yang digunakan untuk menghitung pajak adalah yang kolom laba fiskal. Jadi awalnya laba usahanya itu 4.550.000, sekarang menjadi 18.335. Nah, kemudian pendapatan bunga, ya, ini 500.000 di laba akuntansi, tapi harus dikoreksi. Kenapa? Ini masuk penghasilan yang dikenakan pajak final, sehingga laba fiskalnya 0. Pajak bunga bank, ini juga pajaknya final, ya, senilai 125 ini harus dikoreksi, sehingga di laba fiskal juga 0. Jadi, yang pajak laba fiskalnya tadi
dari laba akuntansi 4,5 juta sekarang menjadi laba fiskalnya 18.355. Nah, ini yang nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan pajak. Nah, jadi begini. Jadi jika apotek dijalankan dengan NPWP badan, ya, maka menggunakan PP 23 saat ini yang berlaku tarifnya 0,5%, jadi tidak perlu melakukan pembukuan. Nah, misalkan memilih menggunakan PP 23, maka tarifnya langsung dari 700 juta. Tapi kalau misalkan menggunakan pembukuan, harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal tadi sudah diketahui laba fiskalnya 18.355, jadi tarifnya adalah 12,5%. Jadi pajaknya 2.294.375. Ini PPh terutangnya. Nah, kalau misalkan ada kredit pajak dan sebagainya, ya tetap harus dikurangi. Kebetulan dalam contoh ini kita fokusnya di koreksi fiskal, ya. Kemudian jika apotek tersebut menggunakan NPWP pribadi, ya, karena di sini misalkan yang memiliki tadi adalah Lintang Putri, berarti perempuan, meskipun perempuan tapi K1 perempuan itu berarti PTKP-nya tetap 54 juta. Ya, jadi 18 juta 355 dikurangi 54 juta hasilnya adalah negatif. Nah, kalau hasilnya negatif berarti tidak perlu membayar pajak. Nah, di sini kalian silakan ambil kesimpulan. Berarti antara badan dengan OP menurut perhitungan ini itu lebih rendah pajaknya yang mana, sehingga kalau saya membuat usaha sebaiknya memilih badan atau OP. Ini kalau kita lihat dari contoh yang ada di latihan hari ini, ya. Kalau dari latihan hari ini berarti kita lebih memilih badan hukumnya adalah orang, badan hukumnya apa namanya, pendiriannya adalah pendirian orang pribadi, tidak perlu badan karena lebih murah. Tapi belum tentu di perhitungan lain mungkin akan lebih murah badan. Gitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Kemudian untuk latihannya nanti akan saya share di e-learning yang tugas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.